Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Understand Indonesia ini akan menjelaskan mengenai asma dan PPOK ya. Ini materi yang sangat perlu dibutuhkan oleh dokter. Bukan hanya dokter sebenarnya, tapi tenaga kesehatan lain untuk membedakan asma dan PPOK. Asma dan PPOK ini sering terjadi di Indonesia ya, dan kasusnya cukup banyak. Dan untuk ke IGD juga cukup banyak gitu. Datang ke IGD dengan sesak-sesak, kemudian didengar pada auskultasi di paru adanya suatu wheezing, maka kita bisa mendiagnosis antara asma dan PPOK gitu. Namun apa bedanya untuk asma dan PPOK yang sama-sama terdengar wheezing? Ya, kita bahas pada onsetnya untuk asma sendiri itu di bawah 20 tahun, sedangkan kalau PPOK itu di atas 40 tahun. Namun apakah mungkin PPOK ini terjadi misalkan usianya di bawah 40 tahun? Jawabannya bisa terjadi apabila seseorang memiliki defisiensi alfa-1 antitrypsin. Jadi apabila ada, ini genetik ya, jadi diturunkan. Jadi kalau seseorang defisiensi alfa-1 trypsin, maka bisa kemungkinan terjadi PPOK di bawah 40 tahun. Kemudian untuk simptomnya, variasinya itu biasanya antara menit, jam, sampai hari itu. Jadi bervariasi ya untuk gejalanya. Dan gejalanya berhubungan dengan malam hari dan pagi hari. Karena ini berhubungan dengan penyebab dari asma sendiri. Jadi penyebab dari asma kan pencetusnya dari alergi ya. Alergi misalkan bisa juga alergi dingin atau alergi dari paparan gitu. Makanya untuk asma sendiri biasanya bisa memberat pada malam hari dan pagi hari. Kemudian gejalanya itu bisa di-trigger oleh aktivitas exercise, emosi, debu, kemudian paparan alergi. Nah, kalau kita telah mendiagnosis pasien asma, sebenarnya perlu kita cari penyebab atau alerginya gitu. Penyebab alerginya apa gitu? Alergi eksposurnya itu apa? Bisa debu, bisa dingin, bisa serbuk bunga dan sebagainya. Itu perlu sebenarnya agar kita bisa mengedukasi pasien apa saja yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya eksersebasi dari asma. Kita beralih ke PPOK. Untuk PPOK biasanya persisten untuk gejalanya. Maksud persisten ini apa gitu? Jadi gejala dari PPOK ini biasanya terus terjadi setiap hari. Namun yang membedakan antara pasien PPOK sehari-hari dengan pasien PPOK yang datang ke IGD yang memang terjadi eksersebasi adalah kalau terjadinya suatu datang ke IGD, maka terjadi suatu eksersebasi. Maksudnya maka akan terjadi peningkatan dari gejala dari PPOK. Apa gejala dari PPOK? Yaitu batuk, produksi sputum, kemudian sesak. Nah, biasanya untuk eksersebasi ini ada peningkatan dari ketiga ini gitu. Jadi ketiga gejala ini biasanya ada setiap hari pada pasien PPOK. Kemudian untuk fungsi dari paru, kita bisa melakukan tes spirometri dan peak flow meter. Tes spirometri itu bisa dilakukan pada pasien asma dan maupun PPOK. Nah, yang dilakukan tes spirometri ini ketika pasien telah selesai eksersebasinya gitu. Jadi spirometri ini gak bisa dilakukan di IGD karena kan di IGD itu pasien datang pasti dengan eksersebasi gitu, peningkatan dari sesak gitu. Maka gak bisa dilakukan di IGD. Maka spirometri ini nantinya akan dilakukan di poli. Nah, makanya kalau dokter umum itu akan merujuk pasien untuk dilakukan tes spirometri. Kemudian kalau di IGD apakah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan? Jawabannya ada, yaitu peak flow meter gitu. Ini bisa dilakukan untuk biasanya pada pasien asma ya, untuk peak flow meter. Jadi peak flow meter ini bisa dilakukan untuk pada pasien eksersebasi. Kemudian apa perbedaan untuk
fungsi dari paru pasien asma dan PPOK. Kalau asma itu normal biasanya. Kalau PPOK itu ada abnormal gitu. Ada memang ada abnormal dari fungsi dari parunya. Kemudian untuk gejala histori dari keluarganya. Nah, untuk asma sendiri biasanya ada family history untuk keluarganya. Jadi keluarganya memang ada riwayat alergi, baik itu alergi dingin, alergi debu gitu. Pasti kemungkinan ada gitu, karena memang berhubungan dengan family history gitu. Nah, salah satu gejala seseorang memiliki alergi itu adanya suatu rinitis. Jadi pagi-pagi ini biasa batuk-batuk kayak gitu. Kemudian keluarnya apa namanya? Yang keluarnya ya bersin-bersin gitu ketika pagi hari atau malam hari. Nah, sedangkan untuk PPOK itu tidak berhubungan dengan alergi gitu. Sebenarnya ada ya di beberapa literatur, cuma tidak sebesar dengan asma gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa kembali lagi coba cek lagi di beberapa jurnal untuk hubungan antara alergi dan PPOK. Namun biasanya kalau ada riwayat alergi, maka kita bisa mendiagnosis terlebih dahulu ke asma. Nah, untuk PPOK itu berhubungan erat dengan tobacco, dengan rokok. Jadi untuk pasien PPOK kita bisa menghitung indeks Bregman untuk mengetahui faktor resiko dari PPOK ini, karena memang pencetusnya dan yang memberat dari PPOK ini akibat salah satunya dari tobacco, dari rokok. Bukan rokok aja sebenarnya, tapi bisa biomas dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya rokok, tapi kebanyakan di masyarakat Indonesia itu berhubungan dengan rokok. Kemudian untuk waktunya, untuk asma itu biasanya gejalanya itu tidak memberat hari ke hari gitu. No worsening symptom over time gitu. Jadi tidak ada pemberatan gejala hari ke hari. Sedangkan untuk PPOK itu ada gitu. Jadi lama-kelamaan itu slowly itu akan memberat, progresifnya itu akan memberat gitu. Jadi makin lama makin memberat untuk kasus PPOK, sedangkan untuk asma tidak ada gitu. Dan ini kalau asma ini memang spontan ya untuk pemberian, baik dengan pemberian bronkodilator atau ICS. Sedangkan untuk PPOK ini sebagian kecil saja itu untuk pemberian bronkodilator itu bisa memperbaiki dari PPOK. Dan untuk pemeriksaan X-ray biasanya untuk asma normal. Kalau PPOK itu terjadi suatu inflation. Oke, lanjut. Nah, ini perlu kita ketahui sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai spirometri yang mungkin nanti kita jelaskan ya. Untuk yang pertama yaitu ini ya, inspirasi reverse volume. Apa itu? Jadi IRV ya, singkatannya IRV adalah udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal gitu. Jadi udara yang bisa dikeluarkan secara paksa, itu namanya. Secara paksa itu IRV, inspiratory reverse volume. Sedangkan untuk tidal volume adalah udara yang dapat masuk ataupun dikeluarkan dengan pernapasan normal gitu. Itu untuk tidal volume. Sedangkan untuk inspiratory reverse volume ini udara yang dapat dikeluarkan secara paksa gitu. Secara paksa. Tadi kan untuk IRV itu yang dapat dihirup secara paksa, jadi kayak gitu ya. Kalau yang expiratory reverse volume yang dikeluarkan secara paksa, jadi kayak gitu. Jadi memang benar-benar dikeluarkan itu yang ERV. Kalau ini tidal volume ya, tidal volume yang dapat keluar masuk secara pernapasan normal tanpa paksaan. Sedangkan untuk residu volume RV itu udara yang tertinggal di paru setelah
ekspirasi maksimal. Jadi berapa volume yang tetap ada di paru setelah ekspirasi maksimal gitu. Oke. Ini volume gitu. Ingat-ingat ya, ini volume. Ini capacity. Kalau volume itu berdiri sendiri. Kalau capacity itu setelah beberapa item yang di sini itu ditambah-tambah gitu. Jadi capacity itu tambahan dari beberapa item yang di sini. Oke. Yang pertama, inspiratory capacity. Apa itu? Jadi inspiratory capacity adalah udara yang dapat dimasukkan setelah ekhalasi atau hembusan secara normal gitu. Jadi berapa udara yang dapat dihirup setelah menghembuskan secara normal. Nah, itu angkanya yaitu IRV ditambah tidal volume gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsional residual volume adalah udara yang ada di dalam paru setelah ekspirasi secara normal. Yaitu itemnya yaitu RV dan ERV. Jadi RV yaitu residual volume dan ERV atau udara yang dihembuskan secara paksa gitu. Itu untuk fungsional residual volume. Sedangkan untuk vital capacity itu maksimum udara yang ada di dalam untuk vital capacity ini adalah berapa udara yang dapat keluar masuk di dalam paru gitu. Nah, itemnya apa? Ya tentu tidal volume, udara yang dilepaskan secara maksimal, yang dihirup secara maksimal, dan yang diekspirasi secara maksimal untuk vital capacity. Kemudian total lung capacity adalah udara yang ada di dalam paru setelah maksimal inspirasi. Oke, jadi untuk itemnya ya semua dari yang telah disebutkan sebelumnya itu seberapa banyak volume yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan secara maksimal, yang dikeluarkan secara maksimal, kemudian tidal volume dan residual volume. Oke. Nah, ini untuk gambaran dari spirometri. Jadi untuk spirometri ini nantinya akan menghasilkan suatu gambaran atau nilai yaitu VVC, VEV1, VEV1 per VVC. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu ini ya. Namun yang mungkin kita bahas dulu untuk yang 3 ini gitu. Karena ini merupakan item-item yang sangat diperlukan, yang perlu diingat untuk membedakan apakah ini obstruksi, itu retriksi, dan obstruksi ini kan nanti akan dibagi 2, yaitu asma dan PPOK ya. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu obstruksi, obstruktif ya, kemudian restriktif. Kalau obstruktif itu ada suatu hambatan pada aliran nafasnya gitu. Misalkan nih ada aliran ini bronkus, misalkan ya ini bronkus. Kemudian tiba-tiba yang harusnya kayak gini lapang, dia bronkusnya itu malah menyempit. Maka kan aliran udara ini tidak maksimal gitu, tidak teralirkan secara baik gitu. Itu yang obstruktif. Nah, sedangkan restriktif itu ada masalah pada pengembangan parunya gitu. Jadi yang harusnya ngembang paru tuh segini misalkan ya,
dia hanya bisa mengembang paru tidak maksimal gitu. Apa salah satu penyebab gangguan paru restriktif? Misalkan ada suatu massa gitu di sini. Jadi memang pengembangan parunya itu yang terganggu gitu. Sedangkan obstruktif yang masalah itu aliran udaranya gitu. Oke. Nah, kita balik lagi. VVC. VVC. Apa itu? VVC ini singkatan dari Force Vital Capacity. Apa itu? Jadi Force Vital Capacity ini adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah inspirasi secara maksimal gitu. Oke, diingat. Jadi udara yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah inspirasi secara maksimal. Jadi nanti itu pasien tuh akan disuruh untuk menghirup napas secara maksimal, kemudian mengeluarkan sampai mentok gitu, sampai benar-benar selesai udaranya tuh. Nah, itu adalah VVC gitu. Sedangkan untuk VEV1 apa itu? VEV1 ini singkatan dari Force Expiratory Volume in 1 second. Jadi jumlah udara yang dikeluarkan dalam waktu 1 detik. Kalau yang ini seluruh volume yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah inspirasi maksimal. Kalau ini udara yang dikeluarkan pada detik 1. Jadi kalau ini misalkan dia bisa mengeluarkan dia mengembuskan napas misalkan sampai detik ke-6 ya, seluruhnya yang dihitung itu. Sedangkan untuk VVC itu hanya pada detik pertama gitu, yang diukur. Nah, kita lihat pada bagian ini ya. Nah, kita bisa melihat nih, ini kan volumenya, ini waktunya. Jadi waktu untuk VEV1 ini 1 second. Kalau ini memang sampai T action misalkan, T berapa gitu. Ini 1 second, ini T sekian gitu, T action. Nah, untuk VEV1 itu jumlah udara pada detik pertama yang dikeluarkan pada detik pertama, jadi segini gitu volumenya. Sedangkan untuk VVC ya sebanyak ini. Oke. Jadi itu untuk VEV1 dan VVC. Jadi yang bermasalah kita hapus dulu ya. Kita lanjut pada obstruksi ini. Yang bermasalah adalah VEV1-nya ya. Lihat, obstruksi yang bermasalah VEV1-nya gitu. VEV1-nya di bawah 80%. Kenapa hal ini demikian? Kita konsen dulu ya ke obstruksi karena kita membedakan antara asma dan PPOK ya. Jadi untuk obstruksi itu di bawah 80%, yang bermasalah itu VEV1-nya, dan nanti pada VEV1 per VVC itu di bawah 70%. Oke. Nah, hal ini berkaitan kan dia misalkan ini udah masuk, ini paru misalkan ya, walaupun bentuknya kayak gini ya, tapi kita anggap nih misalkan paru nih. Nih, ini aliran udaranya, misalkan ini bronkus nih. Ada penyempitan di sini kan. Karena ada asma atau PPOK. Udara ini bisa masuk nih. Cuma pas keluar itu susah. Makanya dia bakal keluar cuma lama gitu. Makanya pada detik pertama itu akan dikit udara yang keluarnya. Makanya pada hal ini PP1-nya rendah gitu, di bawah 80%. Karena memang ada hambatan di aliran udaranya, maka udara itu nggak lancar gitu untuk keluar. Makanya ketika dihembuskan pun pasti kan ada ini ya, ada hambatan. Makanya nggak maksimal keluarnya pada detik pertama gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita bahas ya lebih lanjut untuk obstruksi dan restriksi. Cuma untuk
pada pasien asma dan PPOK itu yang harus diketahui itu pada VEV1 pasca pemberian bronkodilator. Jadi nanti untuk membedakan antara asma dan PPOK itu akan dilakukan tes bronkodilator. Jadi nanti akan diberikan bronkodilator setelah pemeriksaan spirometri yang pertama ya. Nanti yang kedua tuh dikasih bronkodilator apakah ada perbaikan dari hasil spirometrinya, terutama pada VEV1-nya. Jadi ketika terjadi peningkatan perbaikan, misalkan awalnya nih kan VEV1 kan di bawah 80% nih, misalkan dia cuma 67% nih, 67%. Apakah dia meningkat jadi 70%? Membaik ya. Namun yang jadi catatan untuk asma itu perbaikan VEV1-nya itu meningkat di atas 12%. Jadi kalau misalkan nih sebelum diberikan bronkodilator 70, baru dia membaik jadi 80. Apakah ini asma? Jawabannya tidak, karena yang meningkatnya itu cuma 10%. Jadi harus kembali ke nilai awal gitu. Jadi kalau asma itu setelah pemberian bronkodilator meningkat 12%. Oke. Jadi kalau POK itu mungkin ada meningkat atau ada juga yang enggak. Kalau PPOK ya ada kemungkinan meningkat atau enggak, cuma meningkatnya itu di bawah 12%. Itu yang membedakan antara tes asma dan PPOK. Mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin dibahas materi apapun itu, bisa komen di bawah atau bisa di ngechat. Mungkin untuk sekarang komen dulu aja ya. Dan apa saja yang kemungkinan ingin atau menarik untuk dibahas untuk materi selanjutnya. Mungkin sekian, terima kasih. Bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Understand Indonesia.